Our project title is Preserving Our Local Culture DKI Jakarta. Indonesia has many beautiful cultures. There is like the Betawi house. That is augmenting the Betawi culture as a living museum when a traditional house, that is Kebaya house, and traditional song. That is also popular in Indonesia, that is a lenggang-lenggang kangkung. The traditional dance is tari apong. The traditional food is soto Betawi, that is documenting and promoting authentic our like soto Betawi. And in English we learn about I'm going to and I'm not going to. I'm going to to preserving our cultures. I'm not going to forget batik because I love batik. And in this project, we learn about respect our cultural diversities, speak simple English cultures, and love Indonesian cultures. We also learn to respect diversities. Tools and material used in this project are pencil, pen, pencil color, ruler, and marker. Thank you, Miss, Mr. Teacher, parents, and my friends for listening my presentation. Let us love to preserve our local. And the next presentation is Darren Alkender. Selamat pagi, Miss Mister, Bapak Mama, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Darren Alkender dari kelas 4 John the Baptist. Saya berasal dari kelompok 5, Ragam Budaya di DKI Jakarta. Hari ini, saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudulkan Manusia Diberi Mandat oleh Allah. Proyek saya ini berhubungan dengan mata pelajaran IPS dan pendidikan agama, tentang kegiatan bercocok tanam, kegiatan ekonomi, dan juga tanggung jawab manusia terhadap ciptaan Tuhan. Selamat mendengarkan. Mandat Allah kepada manusia. Allah telah menciptakan alam semesta ini dengan baik dan indah. Allah memberikan sebuah tugas kepada manusia untuk dilakukannya. Tujuannya untuk menjaga ciptaannya dengan benar, bukan untuk dirusak. Karena itu, manusia harus menjaga lingkungan dengan benar, menggunakan alam dengan bijaksana, dan tidak merusak alam. Allah memberikan mandat kepada manusia, bukan untuk main-main, tapi untuk menjaga ciptaannya dengan benar. Kegiatan bercocok tanam di daerah yang kami pilih adalah daerah DKI Jakarta. Karena di wilayah DKI Jakarta wilayah pertaniannya sungguh terbatas, jadi masyarakat di sana menggunakan sebuah metode khusus yaitu metode hidroponik. Metode hidroponik adalah cara bertani yang bisa dilakukan di dalam rumah. Masyarakat di sana mempunyai kreativitas tinggi, sehingga mereka dapat membuat berbagai macam kerajinan seperti senjata adat mereka golok Betawi, salah satu makanan khas mereka yang terkenal soto Betawi, dan rumah adat mereka rumah kebaya. Masyarakat di sana menanam berbagai macam umbi-umbian, sayur-sayuran, dan berbagai macam tanaman yang lain. Biasanya hasil panen tersebut mereka gunakan untuk makan sendiri, mereka jual di pasar,
ataupun mereka gunakan untuk membuat berbagai macam olahan makanan untuk membuat makanan yang lain. Pekerjaan-pekerjaan yang terlibat di dalam kegiatan bercocok tanam ini adalah petani yang menanam dan merawat tumbuhan dengan benar dan baik, serta dibantu oleh buruh tani yang menanam tumbuhan dengan menjaga kesehatan tanaman. Yang ketiga adalah pengangkut hasil panen. Pengangkut hasil panen mengangkut hasil panen dari Pak Tani ke pasar untuk dijual kepada pedagang. Yang keempat adalah pedagang. Pedagang menjual hasil panen tersebut ke konsumen. Kami belajar dengan adanya kegiatan bercocok tanam dan kegiatan ekonomi ini dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Allah memberikan mandat kepada manusia untuk menjaga ciptaannya dengan baik, bukan untuk dirusak. Alat bahan yang saya gunakan adalah pensil, penghapus, spidol, dan krayon oil pastel. Demikian dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah informasi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Miss, Mister, Mama, Papa, serta teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Kenzi Leona, dari kelompok 5, kelas 4 John Baptist. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran IPA, tentang siklus air, dan manfaatnya untuk kegiatan bercocok tanam. Selamat menyaksikan. Teman-teman, air di bumi mengalami proses perputaran yang disebut juga oleh siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air secara terus-menerus mulai dari bumi ke langit lalu kembali lagi ke bumi. Ada beberapa, yaitu 1, evaporasi, yaitu panas matahari membuat air di laut, sungai, dan danau menguap ke udara. Yang kedua yaitu transpirasi, yaitu tumbuhan juga mengeluarkan uap air melalui daun. Yang ketiga yaitu kondensasi. Kondensasi yaitu uap air menaik lalu berubah menjadi titik-titik air kecil yang membentuk awan. Yang keempat yaitu presipitasi. Jika awan sudah penuh, maka air akan turun menjadi hujan. Yang kelima yaitu infiltrasi. Infiltrasi yaitu air hujan akan meresap ke dalam tanah. Manfaat air untuk manusia dan tumbuhan. Air sangat bermanfaat untuk manusia, yaitu 1, untuk diminum, yang kedua untuk mandi dan mencuci, yang ketiga untuk memasak makanan, yang keempat yaitu menyiram tanaman. Air juga sangat penting untuk tumbuhan juga karena yang ke-1 membantu tumbuhan agar tumbuh lebih subur, yang kedua agar tumbuhan tidak layu, yang ketiga membantu tumbuhan pembentukan buah dan biji, yang keempat yaitu supaya tumbuhan menghasilkan panen yang baik. Jika tidak ada air, maka manusia dan tumbuhan akan mengalami sulit untuk hidup dengan baik. Hubungan siklus air dengan bercocok tanam. Siklus air sangat penting untuk kegiatan bercocok tanam. Air hujan membantu petani menyirami sawah dan kebun secara alami. Tanaman yang mendapatkan cukup air akan tumbuh lebih subur dan menghasilkan panen yang baik. Karena itu petani sangat bergantung pada air dan alam. Jika musim kemarau terlalu panjang, maka petani akan mengalami kesulitan untuk menanam tanaman dengan baik. Apa yang harus kita lakukan sebagai manusia? Kita harus membantu pertumbuhan dari air, yaitu dari tumbuhan dan manusia. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu yang 1,
menggunakan air dengan bijaksana, yang kedua tidak membuang sampah ke sungai, yang ketiga menanam dan merawat tumbuhan, yang keempat yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Dengan kita menjaga air, maka kita membantu manusia, tumbuhan, dan kegiatan pertanian. Alat dan bahan yang saya gunakan untuk mengerjakan proyek ini adalah yang satu alat panah, yang kedua itu spidol hitam, yang ketiga ballpoint, dan yang keempat buku gambar A3. Cara saya menggunakan proyek ini yaitu yang pertama-tama saya mulai membuat bingkai. Setelah itu saya mulai menggambar dari sketsa dasar. Setelah itu saya mulai menulis judul dan saya mulai menggambar dengan detail. Lalu saya menambahkan dengan proses siklus air. Setelah itu saya mewarnai dan terakhir saya menambahkan hiasan. Demikian presentasi saya. Terima kasih kepada Miss, Mister, Mama Papa, serta teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Miss, Mister, Mama, Papa, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Clemens Gracielo Kurniawan dari kelompok 5 kelas 4 JTB. Pada hari ini saya akan mempresentasikan proyek WJBL saya tentang DKI Jakarta dengan mata pelajaran Matematika dan SBDP. Judul dari proyek saya adalah Ragam Budaya di DKI Jakarta. Pada gambar pertama di sini ada golok Betawi. Golok Betawi melambangkan keteguhan, keberanian, dan pengendalian diri. Selanjutnya di sini ada batik pucuk rebung. Batik pucuk rebung berbentuk jajaran segitiga menyerupai tunas bambu, melambangkan kekuatan mental dan prinsip yang kokoh. Selanjutnya di sini ada rumah kebaya. Rumah kebaya adalah cermin dari jiwa sosial dan spiritual masyarakat Betawi. Makna utama berkisaran pada hubungan antar manusia dan pesan moral. Pembatasan moral. Selanjutnya di sini ada ondel-ondel. Sosok leluhur atau nenek moyang yang senantiasa menjaga anak cucunya. Ondel-ondel warna merah adalah laki-laki, melambangkan kekuatan, keteguhan, dan kejantanan. Selanjutnya di sini ada ondel-ondel putih, ondel-ondel putih perempuan, melambangkan kejujuran dan kesucian. Pada pelajaran matematika, saya belajar pengolahan data. Di matematika saya mewawancarai 25 orang tentang motif batik kesukaan. Motif batik yang dipilih adalah megamendung, kawung, parang, sekar jagad, dan truntum. Saya ada membuat diagram batang tentang motif batik kesukaan. Megamendung memiliki suara sebanyak 18 orang atau responden. Selanjutnya di sini ada truntum. Truntum memiliki suara sebanyak 1 orang atau responden. Selanjutnya di sini ada parang. Parang memiliki suara sebanyak 2 orang. Sekar jagad 3 orang, dan yang terakhir ada kawung sebanyak 1 orang. Pada diagram batang tersebut kami bisa melihat motif yang paling banyak disukai adalah megamendung dan motif yang paling sedikit disukai adalah truntum dan kawung. Melalui proyek ini kami belajar bahwa seni dan matematika dapat saling berhubungan. SBDP membantu kami mengenal keindahan motif batik Indonesia, sedangkan matematika membantu kami mengumpulkan dan menyajikan data
dengan lebih rapi dan mudah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nathan. Selamat pagi, Miss Misel, Pak Mama, serta teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Natania Afif Monogoro dari kelompok 5 atau DKI Jakarta, dari kelas 4 John the Baptist SD Malenggang. Pada hari ini saya akan mempresentasikan proyek mata pelajaran bahasa Indonesia tentang budaya di DKI Jakarta. Pada proyek ini, saya membuat puisi tentang keindahan budaya di DKI Jakarta. Puisi adalah karya sastra yang berisi pikiran, perasaan, dan keindahan bahasa melalui kata-kata yang indah dan bermakna. DKI Jakarta terkenal dengan budaya Betawi yang unik dan beragam, seperti ondel-ondel, tanjidor, kerak telur, rumah adat Betawi, tari tradisional, makanan khas, pakaian adat, dan tradisi budaya yang menarik untuk dipelajari. Mulai puisi ini, saya menggambarkan keindahan budaya di DKI Jakarta. Judul puisinya Mencari Wajah Batavia. Tinggi besar, boneka menari. Namanya ondel-ondel yang gagah berani. Wajahnya merah dan putih berseri, menghibur kita di siang hari. Monas berdiri gagah, menjulang tinggi. Di balut taman hijau nan asih menawan. Burung-burung terbang menyambut pagi di antara deru mesin dan hiu kepulan. Di bawah semburat jingga yang membelah cakrawala, aku berdiri terpaku menatap megahnya kota Jakarta. Terima kasih atas kota yang tak pernah terlelap, tempat mimpi digantungkan di antara gedung yang merayap. Alat bahan yang saya gunakan dalam proyek ini adalah kertas A3, spidol warna, spidol hitam, pensil, penghapus, penggaris, lem, dan gunting. Pada proyek ini, saya membuat puisi tentang keindahan budaya di DKI Jakarta. Saya dan teman-teman semua belajar untuk menghargai dan mencintai budaya yang ada di Indonesia. Demikian presentasi saya. Terima kasih kepada Miss Mister, Pak Mama, serta teman-teman semua yang sudah menonton presentasi saya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.